Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah. Saya dari kelas C reguler Stambuk 2024 dengan NIM 3241121038. Di sini saya akan menjelaskan critical book saya tentang evaluasi pembelajaran. Di sini ada 12 bab dan saya akan menjelaskan setiap babnya. Bab pertama adalah konsep dasar dan peran evaluasi pembelajaran. Jadi di bab pertama ini menyajikan landasan konseptual yang kuat tentang evaluasi pembelajaran dengan membedakan 3 istilah yang sering digunakan secara timpang tindih, yaitu evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Pengukuran adalah proses kuantitatif untuk memperoleh data tentang karakteristik seorang menggunakan standar tertentu. Penilaian adalah proses mengumpulkan dan menginterpretasi informasi untuk membuat keputusan tentang nilai suatu hal. Sementara evaluasi merupakan proses yang lebih luas dan mencakup kedua kegiatan tersebut, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi pendidikan sebagai penaksiran terhadap pertumbuhan kemajuan siswa ke arah tujuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Evaluasi pembelajaran sebagai proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian yang dapat dibedakan berdasarkan tujuannya. Evaluasi diagnostik yaitu mengetahui kesulitan belajar, selektif, menyeleksi peserta didik, penempatan formatif selama proses berlangsung, dan sumatif di akhir program. Jadi kesimpulannya di bab ini mendalami prinsip-prinsip evaluasi yang baik. Di antara evaluasi harus bersifat komprehensif, kontinu, objek, kooperatif, dan praktis. Syarat-syarat evaluasi yang berkualitas meliputi validitas, mengukur apa yang seharusnya diukur. Terus ada objektivitas, kepraktisan, dan ekonomis juga. Selain itu, bab ini juga menguraikan ragam bentuk alat evaluasi mulai dari tes tertulis, lisan, hingga non-tes. Secara keseluruhan, bab ini menjelaskan peranan berbagai pihak yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran, mulai dari guru sebagai evaluator utama, siswa sebagai subjek yang dievaluasi, hingga orang tua dan lembaga pendidikan sebagai pengguna hasil evaluasi. Di bab 3, judulnya Kerangka Dasar dan Ruang Lingkup Evaluasi Pembelajaran. Pemahaman tentang kerangka tujuan pendidikan yang menjadi acuan dalam merancang melaksanakan evaluasi. Rujukan utama bab ini adalah taksonomi Bloom yang pertama kali disampaikan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Taksonomi ini sebagai tujuan pendidikan di dalam 3 dominan utama: dominan kognitif, afektif, dan psikomotor. Domain kognitif atau cognitive domain berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Bloom mengklasifikasikan dominan kognitif ke dalam 6 level secara hierarkis. Pengetahuan pertama ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian Anderson dan Cartwright merevisi taksonomi ini menjadi 2 dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Baik,
kita lanjut ke bab ketiga, yaitu pendekatan model evaluasi pembelajaran. Bab ini mengkaji berbagai model dan pendekatan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi secara umum dibagi menjadi dua, pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Pendekatan tradisional lebih mengedepankan komponen evaluasi produk atau hasil akhir daripada komponen proses. Dalam pendekatan ini, peserta didik lebih dituntut untuk menguasai suatu jenis keahlian tertentu dan cenderung mengambilkan aspek keterampilan dan sikap. Sebaliknya, pendekatan sistem memandang evaluasi secara menyeluruh dengan memperhatikan semua komponen, yaitu kayak konteks, input, proses, dan produk. Dari segi penafsiran hasil, dikenal dua pendekatan utama. Yang pertama, penilaian acuan patokan yang menentukan keberhasilan berdasarkan standar atau patokan yang lebih ditetapkan secara mutlak sebelumnya, tanpa membandingkan dengan peserta didik lain. Baik, kita lanjut ke bab 4, yaitu prosedur, langkah-langkah, dan teknik evaluasi pembelajaran. Jadi, bab ini menekankan bahwa evaluasi yang efektif harus dilaksanakan melalui prosedur yang sistematis dan terencana. Prosedur didefinisikan sebagai serangkaian aksi spesifik yang harus dijalankan dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang konsisten. Prosedur sebagai suatu susunan teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lain yang bertujuan memudahkan kegiatan utama suatu organisasi. Secara teoritis, prosedur evaluasi pembelajaran yang dikembangkan oleh Zainal Arifin meliputi perencanaan evaluasi, monitoring pelaksanaan evaluasi, pengolahan data dan analisis hasil, serta pelaporan dan tindak lanjut. Sebelum pelaksanaan evaluasi, guru perlu merancang program pengajaran yang matang, menyusun kisi-kisi soal, menentukan jenis dan bentuk instrumen yang akan digunakan, serta menetapkan prosedur penilaian yang jelas. Tahap pelaksanaan mencakup pemberian tes atau instrumen non-tes. Baik, kita lanjut ke bab kelima, jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Bab ini membuka dengan menegaskan bahwa penilaian sering disalahpahami oleh masyarakat sebagai sekedar pemberian angka kepada siswa. Padahal, penilaian yang sesungguhnya adalah proses yang kompleks untuk memperoleh informasi terperinci tentang perkembangan, kelebihan, dan kelemahan peserta didik yang dapat digunakan oleh guru, orang tua, dan pihak terkait untuk mendukung kemajuan belajar. Evaluasi pembelajaran sebagai suatu program dibagi menjadi 5 jenis utama. Yang pertama itu ada evaluasi perencanaan dan pengembangan yang bertujuan untuk mendesain program pembelajaran sebelum program disusun. Kedua, ada evaluasi monitoring untuk memeriksa apakah program berjalan sesuai rencana. Nah, yang ketiga, evaluasi dampak untuk mengetahui pengaruh program terhadap peserta didik. Yang keempat, evaluasi efisiensi untuk membandingkan hasil program terhadap peserta didik. Yang kelima adalah evaluasi program komprehensif yang mencakup semua aspek evaluasi secara menyeluruh. Alat evaluasi secara umum dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu tes dan non-tes. Tes adalah alat pengumpulan data bersifat resmi, sistematis, dan objektif untuk mengukur kemampuan peserta didik. Dilihat dari bentuknya, tes dapat berupa tes lisan, tes tulisan, dan tes perbuatan. Sementara instrumen non-tes mencakup observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan sikap
dan skala sikap. Bab ini juga membahas skala pengukuran yang digunakan dalam evaluasi, mulai dari skala nominal, ordinal, internal, hingga skala rasio, serta sumber data pengukuran yang dapat berasal dari hasil tes, catatan perilaku, portofolio, maupun laporan diri. Pemilihan alat evaluasi yang tepat sangat menentukan kualitas informasi yang diperoleh dari proses evaluasi. Bab 6. Administrasi tes dengan penekanan pada aspek psikologi. Bab ini membahas dimensi psikologis dalam pelaksanaan tes yang seringkali input dari perhatian para praktis pendidikan. Administrasi tes bukan sekedar urusan teknis dan prosedur, melainkan juga menyangkut kondisi psikologis peserta tes yang secara signifikan mempengaruhi validitas hasil tes. Aspek kecemasan dan ketegangan menjadi perhatian utama karena kondisi emosional yang tidak kondusif dapat membuat hasil tes tidak mencerminkan kemampuan sesungguhnya dari peserta didik. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin ad and ministres yang berarti pemberian layanan atau bantuan. Dalam konteks tes, administrasi yang baik seperti memberikan layanan pelaksanaan tes yang adil, standar, dan kondusif bagi semua peserta. Masalah lain yang dibahas adalah kecenderungan peserta tes untuk mendistori atau memalsukan tangkapan mereka, terutama pada tes kepribadian atau tes psikologis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola tes, khususnya dalam konteks sekolah. Jadi, praktik yang dipertanyakan berupa pembinaan dan penelitian khusus untuk menghadapi tes standar yang berpotensi mengurangi validitas prediktif tes. Standar administrasi tes yang dibahas mencakup persiapan lingkungan tes atau kayak seperti kondisi ruangan, pencahayaan, dan kebisingan, persiapan peserta tes, briefing, dan instruksi yang jelas, prosedur pelaksanaan, serta standar pengukuran yang konsisten dan objektif, penyusunan, pelaksanaan, pemberian skor, dan pengelolaan skor diuraikan secara langkah demi langkah dengan mempertimbangkan aspek reliabilitas dan validitas dari proses administrasi tes secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke bab ke-7, yaitu analisis kualitas butir soal dan pengukuran hasil belajar. Jadi bab ini merupakan bab yang paling penting dan paling teknis dalam buku ini, membahas secara mendalam tentang analisis kualitas butir soal dan pengukuran hasil belajar. Prinsip dasar pengukuran hasil belajar mencakup dua aspek perubahan. Yang pertama adalah aspek fisik atau biologis dan aspek psikologis. Pengukuran atribut fisik relatif lebih mudah dilakukan karena dapat dilakukan secara langsung dengan alat ukur yang standar. Sebaliknya, pengukuran atribut psikologis jauh lebih kompleks karena bersifat laten, tidak tampak secara langsung, dan hanya dapat didefinisi dari perilaku atau respon terhadap situasi tertentu. Analisis kualitas butir soal didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan, meringkas, dan menggunakan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Tujuan analisis butir soal menurut Aiken adalah untuk memperoleh soal yang bermutu, membantu meningkatkan kualitas tes, dan memberikan informasi diagnostik tentang pemahaman siswa. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi tingkat kesukaran soal, daya pembeda soal, dan efektivitas pengecoh untuk soal pilihan ganda. Kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar mencakup validitas. Apakah tes mengukur ini yang seharusnya diukur?
reliabilitas, konsistensi hasil pengukuran, objektivitas, kepraktisan, dan daya prediksi. Bab ini juga membahas analisis kualitas instrumen non-tes seperti skala sikap, lembar observasi, dan angket. Pengukuran hasil belajar aspek efektif mendapat perhatian khusus karena sering diabaikan. Padahal, sikap dan nilai perubahan hasil belajarlah yang sangat penting. Teknik pengukuran efektif yang dibahas meliputi skala Likert, skala Truesdale, skala Goodman, dan teknik perbedaan semantik atau semantik diferensial. Baik, kita lanjut ke bab ke-8, yaitu teknik pembuatan instrumen dan pengolahan data non-tes. Bab ini membahas secara praktis dan rinci tentang teknik pembuatan instrumen evaluasi baik tes maupun non-tes, serta cara pengolah data yang dihasilkan. Instrumen evaluasi didefinisikan sebagai alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur atau mengumpul data mengenai suatu variabel. Secara garis besar, instrumen evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok tes prestasi belajar, tes inteligensi, tes bakat, tes kemampuan akademik, dan kelompok non-tes, yaitu kayak seperti skala sikap, skala penilaian, observasi, wawancara. Untuk instrumen tes, bab ini menjelaskan berbagai jenis beserta kegunaannya. Tes penempatan digunakan untuk menempatkan siswa pada program belajar yang sesuai. Tes diagnosis bertujuan mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Tes formatif digunakan selama proses pembelajaran untuk umpan balik. Tes sumatif digunakan di akhir program untuk menilai hasil belajar secara keseluruhan kepada peserta didik. Teknik pembuatan butir soal objektif atau seperti yang kita tahu, pilihan ganda, benar salah. Nah, dan soal uraian yaitu yang bebas, terbatas, dan terstruktur. Dibahas secara rinci dengan disertai kaidah penulisan soal yang baik. Untuk instrumen non-tes, bab ini mengulas teknik pembuatan observasi yang mencakup penempatan aspek yang akan diamati, pembuatan pedoman observasi dan cara merekam hasil pengamatan, teknik wawancara atau yang bisa kita kenal itu terstruktur dan tidak terstruktur, dan cara merekam hasil pengamatan. Teknik wawancara tersebut menyusun angket kuesioner dan membuka skala penilaian juga dibahas dengan contoh-contoh praktis. Teknik pengolahan data hasil evaluasi mencakup prosedur tabulasi data, perhitungan statistik deskriptif seperti median, modus, simpangan buku, interpretasi hasil, dan penulisan laporan evaluasi yang informatif dan akuntabel. Baik, kita lanjut ke bagian 9. Penggunaan tes dalam tes formatif dan tes sumatif. Jadi, di bab ini kita membahas 2 jenis tes yang paling umum digunakan dalam praktek pembelajaran di sekolah. Yang pertama itu ada tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif adalah tes yang diselenggarakan secara periodik selama proses belajar mengajar berlangsung, biasanya di akhir setiap pokok bahasa atau unit pembelajaran. Tujuan utamanya adalah untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik bagi perbaikan proses pembelajaran, bukan untuk menentukan di nilai akhir. Tes formatif dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai, sehingga dapat didefinisikan siapa yang sudah berhasil dan siapa yang belum berhasil. Bab ke-10, pendekatan penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Secara mendalam, 2 pendekatan utama dalam menafsirkan hasil evaluasi pembelajaran yang menjadi landasan bagi setiap pendidik dalam menentukan nilai dan membuat keputusan tentang kemajuan belajar siswa. Keduanya dikenal sebagai penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan.
Ya, sebenarnya acuan normatif itu sering disebut PAN, dan acuan patokan itu disebut PAP. Penilaian acuan norma adalah pendekatan penilaian yang menafsirkan hasil belajar seorang peserta didik dengan membandingkannya terhadap hasil belajar secara didik lain dalam kelompok yang sama. Hasil seluruh peserta didik digunakan sebagai acuan atau norma. Pendekatan ini cocok digunakan untuk tujuan seleksi, seperti memilih peserta didik yang akan mewakili sekolah dalam lomba, mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, atau menyaring peserta masuk ke jenjang pendidikan tertentu. Kelemahan PAN ini adalah bahwa siswa yang berada di kelompok lemah secara keseluruhan tetap akan ada yang mendapat nilai tinggi meski kemampuan absolutnya mungkin rendah. Penilaian acuan patokan atau PAP adalah pendekatan yang mengimplementasikan hasil belajar berdasarkan sejauh mana seorang peserta didik mencapai kriteria atau patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Patokan ini dirumuskan dalam kompetensi dan hasil belajar dalam kurikulum berbasis kompetensi. Dalam pelaksanaan kurikulum 13 yang berbasis kompetensi ini, pendekatan PAP menjadi pendekatan utama yang dilanjutkan karena lebih objektif, adil, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang menekankan penguasaan kompetensi oleh setiap peserta didik. Baik, kita lanjut ke bab 11. Teknik penentuan nilai akhir, penyusunan ranking, dan pembuatan profil peserta belajar. Tahap akhir dan proses evaluasi, yaitu bagaimana menentukan nilai akhir yang adil, akurat, dan pemaknaan sebagai peserta didik, serta bagaimana menyajikan hasil evaluasi dalam bentuk yang informatif. Nilai akhir didefinisikan sebagai lambang yang mewakili tingkat keberhasilan atau ketidakberhasilan peserta didik setelah menempuh program pembelajaran panjang tertentu, baik berupa angka maupun huruf. Data nilai yang menjadi komponen nilai akhir dapat mencakup nilai tugas harian, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta nilai dari berbagai kegiatan pembelajaran seperti penulisan karangan, pekerjaan rumah, partisipasi dalam diskusi kelas, dan praktikum. Baik, kita sudah sampai di bab terakhir, yaitu bab 12 tentang model penilaian otentik arah kurikulum 2013. Bab ini memperkenalkan konsep penilaian otentik atau authentic assessment sebagai paradigma penilaian menjadi ciri khas dan tuntunan kurikulum 2013. Bab ini diawali dengan pengakuan bahwa sistem pendidikan Indonesia sering mendapat kritik karena terlalu sering berubah dan tidak seimbang antara tuntutan kognitif dan pengembangan kompetensi nyata peserta didik tersebut. Penilaian otentik hadir sebagai respon atau kelemahan sistem penilaian konvensional yang terlalu mengandalkan tes pilihan ganda terstandar sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan belajar. Penilaian otentik sebagai proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai. Hakikat penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang dapat memberikan gambaran perkembangan belajar siswa secara komprehensif, bukan hanya di akhir periode pembelajaran, melainkan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, kesimpulan dari isi buku evaluasi pembelajaran ini berdasarkan yang kita ketahui bahwa evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil belajar siswa, tetapi juga untuk mengukur keberhasilan seluruh proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Melalui evaluasi, pendidik dapat mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, serta mengidentifikasi kekuatan dan pemahaman dalam proses pembelajaran mereka.
Evaluasi pembelajaran mencakup 3 komponen utama, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sendiri yang saling berkaitan. Pengukuran menghasilkan data kuantitatif, penilaian memberikan makna secara kualitatif, dan evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan. 3 komponen ini harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan kesinambungan agar menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercayai. Selain itu, evaluasi pembelajaran harus mencakup seluruh aspek kemampuan peserta didik, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh tentang perkembangan siswa tersebut. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dapat dilakukan melalui sebagai teknik, baik dari tes maupun non-tes, serta menggunakan berbagai pendekatan seperti penilaian formatif, sumatif, acuan norma, dan acuan patokan. Buku ini juga menyenggol pentingnya penggunaan model evaluasi yang tepat serta menyusunkan instrumen yang valid dan reliable agar hasil evaluasi benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik. Selain itu, analisis ini terhadap hasil evaluasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pendidik. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran bukan sekadar kegiatan penilaian, melainkan suatu proses yang berkelanjutan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi yang dilakukan secara tepat akan membantu menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas, serta menghasilkan peserta didik yang kompeten dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan buku. Yang pertama, aku akan menjelaskan apa aja sih kelebihan buku evaluasi pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu materi sangat lengkap dan sistematis. Jadi buku ini membahas evaluasi pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari konsep dasar, tujuan, fungsi, prosedur, teknik, hingga analisis hasil evaluasi itu sendiri. Nah, penyusunan babnya runtut, terstruktur lah, hingga memudahkan pembaca memahami materi dari hasil hingga tingkat lanjut. Nah, kedua, sesuai dengan kurikulum 13. Buku ini sudah mengaitkan evaluasi pembelajaran dengan kurikulum 13, termasuk penilaian autentik yang menilai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Lalu yang ketiga itu ada mencakup teori dan praktik. Tidak hanya membahas teori, buku ini juga menjelaskan apa aja sih langkah-langkah praktik seperti penyusunan instrumen, teknik penilaian, serta analisis butir soal, sehingga dapat langsung diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kekurangan buku ini tuh juga ada, teman-teman. Jadi buku ini tuh bukan hanya kelebihan, tetapi ada kekurangannya juga. Nah, jadi kekurangan buku evaluasi pembelajaran ini minim contoh konkret. Walaupun ada penjelasan prosedur, namun contoh nyata dalam konteks kelas masih kurang. Jadi para pembaca nggak tahu lah contoh dalam konteks kelas ini, sehingga pembaca kadang kesulitan membayangkan penerapan secara langsung itu bagaimana contohnya. Nah, yang kedua ada pembahasan terkadang berulang. Beberapa konsep seperti pengetahuan evaluasi, penilaian, dan pengukuran dijelaskan berulang-ulang di beberapa bagian sehingga terasa kurang efektif. Lalu bahasa di beberapa bagian cukup berat pada bagian tertentu, terutama yang membahas teori bahasa yang digunakan cukup akademis sehingga membutuhkan pemahaman lebih. Nah, jadi itu aja. Jadi itulah kekurangan dari buku ini, teman-teman. Nah, baik, kita sudah di ujung akhir video. Terima kasih telah menyaksikan video saya mengkritik buku evaluasi pembelajaran ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.